Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, Bu. Ya, ini yang lain belum bergabung sepertinya ya. Nah, jadi kita akan mulai pembelajaran kita yang mana di hari ini merupakan hari keempat ya pertemuan kita di kelas PPK tipe C. Di hari sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang materi. Saya sudah memberikan beberapa gambaran lah terkait bagaimana pembelajaran untuk yang level 2 ini, yang mana berbeda dengan yang level 1 ya. Level 1 itu indikator keberhasilan pembelajarannya atau indikator kompetensi itu adalah menjelaskan ya, mengidentifikasi, memahami seperti itu. Sedangkan untuk level 2 di sini penekanannya lebih ke melakukan bagaimana teman-teman menyusun ya, diminta untuk menyusun buku kerja. Nah, untuk buku kerja sendiri, tadi saya lihat baru beberapa peserta yang mengumpulkan, tapi tidak masalah, teman-teman. Yang lain juga ini belum join mungkin karena belum kumpul buku kerja ini kayaknya. Oke, jadi kita akan bahas buku kerja ya. Tadi ada yang mengumpulkan ini masih buku kerja yang perencanaan, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas buku kerja yang kontrak teman-teman ya. Nah, sehingga dari buku kerja yang teman-teman kumpulkan tadi, itu kan sudah kita bahas kemarin ya. Maka hari ini kita akan membahas buku kerja yang kemarin ya dikumpulkan oleh Mas Lutfi. Coba kita lihat dulu untuk buku kerjanya Mas Lutfi. Ini kebetulan Mas Lutfinya berhalangan hadir di sini. Hmm, ini ya teman-teman untuk pengelolaan kontrak. Nah, untuk pengelolaan kontrak ini ada beberapa ini ya tugas di sini teman-teman. Lumayan banyak ini lampirannya saya lihat. Nah, kita mulai dulu dari ini ya untuk tugasnya yang mana di sini em, Mas Lutfi ini sudah menggunakan buku kerja terbaru ya yang di pelatihan emosi untuk yang PPK tipe C ini. Untuk soalnya sama ya seperti kemarin teman-teman yang mana di Dinas Peternakan Kabupaten Kurnia ini pada tahun anggaran depan akan mengembangkan sentra produksi kambing gitu. Jadi dalam satu skenario terdapat tempat pengadaan seperti itu ya. Jadi ada pengadaan barangnya, yaitu pengadaan kambing, kemudian ada kandangnya ya, konstruksinya, ada juga konsultan perorangannya yang untuk menyusun modul yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan bimbingan teknis itu sendiri, teman-teman. Nih. Nah, skenarionya ini sama, data-data pada soal juga sama dengan yang kemarin sudah dipaparkan ya, seperti itu. Dan kita akan langsung ke tugasnya, teman-teman. Nah, ini ya, kemarin ada data kontrak di dalam soal ini yang sudah dipaparkan ya, seperti itu. Nah, kita langsung ke tugas untuk kompetensi mengelola kontrak. Yang mana kompetensi mengelola kontrak ini ada 4 lampiran ya, yang diminta untuk peserta isi seperti itu. Lampiran 5 ini ada format untuk SPK ya kontraknya. Di sini tidak disebutkan ini untuk pengadaan yang mana ya sehingga ketika tidak disebutkan seperti ini teman-teman perlu membuat SPK untuk paket-paket yang datanya ada di dalam soal ini ya teman-teman. Kemarin kita lihat bahwa yang ada SPK ini kalau saya tidak salah ingat di konsultannya itu sudah dilakukan pengadaan langsung. Nah, coba kita cek kembali sini data yang ini untuk yang kambing sini kemarin eh, pejabat pengadaan melalui CV abadi sebagai calon penyedia kambing. Nah, berarti yang pengadaan kambingnya ini sudah ada kontrak seperti itu, teman-teman. Nah, ini data ya sudah ada di sini sehingga teman-teman diminta untuk mengisi format SPK untuk pengadaan kambing tadi. Nah, ini ada kasus-kasusnya yang perlu dikerjakan seperti itu.
Kita lanjut ke buku kerja yang untuk SPK ya. Kita lihat di sini tadi diminta mengisi lampiran 5. Nah, di sini ini lampiran berapa nih? Lampiran 7, ini lampiran lampiran 5. Dokumen berita acara pengadaan langsung dan formulir SPK. Nah, ini ada 2 ya. Coba kita buka yang ini. Ini untuk berita acara hasil pengadaan langsung pengadaan kambing, yang mana disebutkan ya bahwa pejabat pengadaan sudah selesai melakukan proses pengadaan langsung. Sehingga di form ini eh, ada eh, begini ya teman-teman. Sebenarnya yang berita acara hasil pengadaan langsung ini kan ada di kompetensinya pejabat pengadaan ya, seperti itu. Nah, sehingga kita tidak akan bahas di sini ya. Jadi teman-teman cukup melihat bahwa seperti inilah proses pengadaan langsung yang telah dilakukan. Sehingga pejabat pengadaan ini ketika sudah selesai melakukan pemilihan penyedia yaitu pengadaan langsung, nanti hasil penetapan pemenang ini tentu saja akan dituangkan dalam berita acara hasil pengadaan langsung ya seperti itu atau BAHPL. Nah, BAHPL itu gambarannya atau formatnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dijelaskan ini tanggal berapa, nama paketnya mana ya, kode paketnya atau kode RUP-nya berapa, seperti itu. Nanti proses-proses pemilihan akan dituangkan di dalam berita acara ini. Mulai dari evaluasi penawarannya, ya ada beberapa peserta yang diundang. Kalau pengadaan langsung kan cukup mengundang satu ya, seperti itu. Nah, satu itu siapa? Ini diuraikan seperti ini. Kemudian untuk evaluasi penawaran kan ada 3 yang dievaluasi ya. Ada administrasi, ada teknis, ada juga harga atau biaya seperti itu. Nah, ini dibuatkan ya bagaimana hasil evaluasi administrasi, bagaimana hasil evaluasi teknis, bagaimana hasil evaluasi biaya. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi penawaran akan dilakukan nego, teman-teman. Hasil nego juga dituangkan di sini. Apakah nego itu menghasilkan ya nilai penawaran atau nilai negosiasi yang lebih turun ya dibanding penawaran sebelumnya. Dan kemudian untuk negosiasi itu juga ada si pejabat pengadaan ini akan melakukan koreksi aritmatik ya. Jadi koreksi aritmatik itu ketika si pejabat pengadaan ini menghitung kembali data ya atau angka-angka yang ada pada RAB penawaran gitu. Jadi ada RAB-nya PPK ya yang dalam HPS, ada RAB penawaran gitu. Nah, RAB penawaran itu kan ada item pekerjaan sama seperti yang ada pada HPS ya, kemudian ada volume, ada satuan. Yang membedakan itu adalah nilai. Kalau nilai HPS misalnya untuk kambing ya, kambing jantan kemarin kan, kambing jantan misalnya harganya itu 2 juta seperti itu. Nah, ini HPS-nya PPK. Penawaran dia akan nawar dari 2 juta itu dia nawarnya berapa? Misalnya dia nawar 1,990 atau 1,950 misalnya seperti itu. Sorry. Nah, dari nilai ya atau dari harga satuan penawaran itu tadi yang akan dihitung kembali oleh si pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan akan mengalihkan ya 1,950 tadi dikalikan dengan volume. Apakah sesuai dengan nilai ya atau harga sesuai dengan harga satuan yang ada pada penawaran atau mungkin berbeda? Bisa saja si calon penyedia ketika menawar mungkin salah ketik ya atau salah memasukkan rumus dalam Excel seperti itu kan. Nah, itulah yang disebut dengan koreksi aritmatik, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nilai penawaran dan nilai penawaran terkoreksi yang sudah dikoreksi aritmatik itu sama. Artinya, si calon penyedia barang jasa ini ketika dia menawar, perhitungannya itu tepat gitu ya. Tidak ada salah ketik, tidak ada salah hitung. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari nilai penawaran terkoreksi, dilakukanlah nego oleh si pejabat pengadaan ini dan menghasilkan nilai negosiasi biaya yaitu 101.750. Jadi seperti itu ya prosesnya. Nah, seperti ini gambaran dari berita acara hasil pengadaan langsung. Kita akan fokus di sini, teman-teman, karena ini adalah kompetensi PPK tipe C, ya. Jadi formulir SPK, gambarannya seperti ini. Kemarin kita sudah pelajari, ada pembukaan ya, ada isi, ada penutup, kemudian ada lampiran-lampirannya. Nah, itu untuk surat perjanjiannya, lebih seperti itu.
Nah, SPK juga sama dengan surat perjanjian, tapi lebih sederhana seperti itu. Bentuk SPK atau format SPK seperti ini, teman-teman ya. Nah, bisa lihat ini nama PPK di sini, satuan kerja di sini ya, teman-teman bisa lihat sesuai data yang ada pada soal. Nomor dan tanggal SPK karena Anda diminta menyusun SPK, bukan menyusun rancangan SPK atau rancangan kontrak, sehingga nomornya ini sudah diisi, gitu ya. Nama penyedia yang ada pada data di soal tadi. BAHPL. Nah, ini teman-teman cantumkan nomor yang ada pada BAHPL tadi di dalam SPK ini. Ini, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini paket pengadaannya ini diisi ya. Jadi, apa nama paket pengadaan tadi? Pengadaan kambing ya, seperti itu. Ini nanti diisi, gitu. Sumber dana, anggaran dari DPA Dinas Peternakan. Jadi dipastikan kalau dinas berarti itu menggunakan DPA ya, karena di Pemda, APBD ya. Kalau kementerian berarti DIPA gitu. Nah ini. Kemudian nilai kontrak. Karena nilai kontrak ini merupakan nilai hasil negosiasi biaya ya, seperti itu. Nah itulah yang akan menjadi nilai kontrak. Jenis kontrak sesuai dengan data yang ada pada soal. Begitu juga dengan waktu pelaksanaan, teman-teman bisa lihat di soal, waktu pelaksanaannya selama berapa hari, nah ini juga disesuaikan. Jadi kita tinggal mengisi data yang ada pada soal ke dalam format yang sudah tersedia. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya ketika kita diminta untuk mengisi buku kerja seperti itu. Nah, kemarin juga teman-teman sudah dikasih waktu beberapa hari, 3 hari ya kalau nggak salah, itu dari hari apa, hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah ini padahal tidak sulit sebenarnya ya. Nah ini tinggal dimasukkan data yang ada pada kontrak. Nah, untuk SPK, ya, kalau surat perjanjian itu kan lampirannya ada SSUK, syarat-syarat umum kontrak, ada juga SSKK, syarat-syarat khusus kontrak seperti itu. Kalau SPK ini biasanya hanya ada SSUK ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan SSKK silakan. Kenapa hanya ada SSUK? Karena biasanya datanya sudah dicantumkan sini gitu ya, atau di dalam SSUK itu ya, di dalam syarat umum gitu. Disinilah dituangkan datanya seperti itu. Kalau saya sih biasanya langsung masuk di SPK sini ya, jadi sebelum ditandatangani, di situ sudah ada syarat-syarat dari kontrak tersebut. Baik itu pengaturan uang muka ya, yang sudah ada di rancangan kontrak itu kita tuangkan di sini. Kemudian ada klausul denda dan lain sebagainya. Nah, untuk pengadaan kambing, itu ada lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Kalau sudah menyebut spesifikasi, berarti yang ada di dalam data ya, data spesifikasi teknis itu yang dituangkan ke dalam SPK itu gitu, teman-teman. Kalau saya biasanya sini hanya ruang lingkup ya. Saya tuliskan ruang lingkup pekerjaan. Nanti spesifikasi teknisnya ini menjadi lampiran dari SPK gitu. Jadi masing-masing PPK ya punya cara sendiri. Tentu saja yang penting spek teknya ada seperti itu. Hukum yang berlaku, nah ini sebenarnya tinggal diikuti format yang ada ya seperti itu. Harga SPK, coba kita lihat harga SPK tadi di sini sudah ada ya, ini 101 sehingga tidak perlu diperjelas lagi di dalam klausul kontrak. Kemudian ini ada klausul hak kepemilikan, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan yang kebutuhan Anda ya. Karena ini barang ada cacat mutu, ini bisa diperjelas juga ya, apakah dilakukan pengujian atau semacamnya. Perpajakan ya. Ini jadwal SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan kontrak atau pada tanggal ditetapkan dalam SPMK. Nah, ini barang ya teman-teman ya. Kalau barang itu adanya SPP, surat perintah pengiriman gitu ya. Jadi bukan SPMK. Nanti ini teman-teman sesuaikan gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan tadi kita lihat di uh, ini waktu pelaksanaan sudah ada 45 hari dan ini akan diperjelas ya di dalam SPMK ataupun SPP tadi gitu. Nah, biasanya kalau di kontrak sih dia sudah dituliskan ya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau memperjelas di dalam SPP silakan. Kemudian ini ya klausul-klausul yang lain saya kira tidak ada masalah. Waktu penyelesaian pekerjaan, serah terima ya seperti itu.
Dan nah ini klausul pembayaran teman-teman. Di klausul pembayaran ini sebaiknya diperjelas ya seperti itu karena ini sepertinya tidak ada SSKK. Nggak ada SSKK sehingga teman-teman perlu memperjelas klausul pembayaran. Jadi bisa dituliskan di klausul yang ini atau bisa dibunyikan di dalam kontrak SPK tadi yang di atas ya seperti itu. Nah, klausul pembayaran itu cara pembayaran ada tiga ya. Ada namanya termin, kemudian bulanan, ya, dan juga sekaligus. Nah, ini yang perlu diuraikan, pembayarannya seperti apa, gitu. Kalau bulanan sebutkan di bulan pertama berapa, ya, bulan kedua berapa. Biasanya kalau bulanan berdasarkan progres ya. Misalnya di bulan pertama ada sekian, nah itu dibayarkan seperti itu. Begitu juga dengan termin. Kalau termin dia dibayarkan progres juga, tapi per prosentasi gitu. Misalnya prosentase fisik sudah ada 30% maka dibayar sekian persen seperti itu. Dan ini perlu diuraikan di dalam kontrak teman-teman, yaitu di klausul pembayaran. Nah, klausul denda juga di sini belum ada ya, saya lihat karena ini masih formatnya. Ini bisa teman-teman tambahkan seperti itu ya, sesuai kebutuhan Anda dalam pekerjaan tersebut. Seperti itu. Untuk uang muka juga di sini sepertinya tidak ada. Ini perlu dijelaskan di dalam klausul kontrak dan jangan lupa juga untuk klausul denda keterlambatan karena kita tidak tahu apakah kambing ini bisa datang tepat waktu atau mungkin terjadi keterlambatan yang mana di dalam soal ya kemarin kalau teman-teman masih ingat di situ disebutkan ada keterlambatan ya. Nah, sehingga perlu klausul denda keterlambatan. Apakah dituliskan di sini ditambahkan klausulnya atau disebutkan di dalam sini teman-teman. Ini jadi ditambahkan ini ya di bawah sini. Itu denda keterlambatan apakah satu dari nilai kontrak ya atau dari bagian pekerjaan itu disebutkan. Jadi kurang lebih seperti itu cara pengisian SPK ya ataupun kontrak bentuk kontrak yang lainnya apakah itu surat perjanjian ya. Kalau kwitansi sama bukti pembelian kan tidak ada klausulnya kan seperti itu tidak ada klausul penjelasan ya ataupun klausul perjanjian karena itu pembelian langsung. Beda halnya dengan SPK, surat pesanan dan juga surat perjanjian. Karena itu perlu waktu pengerjaan sehingga kita perlu mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya untuk yang SPK. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke yang lain. Kalau lampiran 6 ini terkait lampiran 6. Tadi selain SPK, oh ini diminta untuk membuat SPMK juga ya dan instrumen monitoring. Tuh, untuk jadwal pengadaan kambing. Oke, yang SPK mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo teman-teman. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Ya, nggak apa-apa. Dengaran, Bu. Oke, gimana? Yang SPK tidak sulit ya? Jadi yang namanya SPK, namanya kontrak, kita sebagai PPK itu perlu memitigasi resiko yang mungkin saja terjadi. Dan ini dilakukan pada saat penyusunan rancangan kontrak sebelum ada kontrak ini kan, sebelum selesai proses pemilihan penyedia seperti itu. Nah, teman-teman sebagai PPK kemarin pernah saya sampaikan bahwa kita sebagai PPK itu tidak hanya punya ya hard skill seperti itu kan, tapi juga butuh soft skill. Nah, soft skill ini yang teman-teman butuhkan gitu ya. Nah, bagaimana Anda berpikir ya seorang PPK itu berpikir bagaimana nanti kalau sudah pelaksanaan kontrak kemudian terjadi hal seperti ini. Nah, seperti itulah cara berpikir seorang PPK, teman-teman. Dan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi itu teman-teman tuangkan dalam rancangan kontrak. Nah, kita tuangkan dalam rancangan kontrak, kita isi di klausul kontrak tadi seperti itu ya. Gitu. Oke, kalau saya lihat ini sepertinya sudah aman ya, tidak ada masalah sepertinya untuk SPK. Kalau SPK ini kan kontrak sederhana ya, jadi tidak tidak sulit penyesuaiannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke lampiran keenam untuk formulir SPMK dan juga instrumen pengendalian kontrak ya, seperti itu. Nah, kita lihat di lampiran 6. Nah, di sini
Untuk lampiran 6 tadi ya, di sini ada, di sini SPP-nya ya. Jadi mungkin tadi salah ketik gitu ya. Nanti teman-teman sesuaikan klausul kontrak tadi. Karena ini barang, jadi kita menggunakan SPP, bukan SPMK. SPMK itu untuk konstruksi, jasa lainnya, dan juga jasa konsultansi. Seperti itu. Nah, format SPP sudah ada, ini diisi, ya, dan tanggalnya ini di bawah, oke. Karena SPP ini adalah surat perintah pengiriman, maka di dalam SPP itu sendiri harus menyebut ya kata perintah ini gitu. Nah, di sini kan ada kalimat perintah di sini untuk segera memulai ya pelaksanaan pekerjaan ya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Jadi si PPK-nya ini memerintahkan si penyedia barang jasa untuk segera memulai pekerjaan, untuk segera mengirimkan barang jasa tersebut. Nah, barang ya, SPP. Lingkup pekerjaan. Nah, dituliskan kambing 50 ekor terdiri dari 30 ekor jantan, 20 ekor betina. Spesifikasi dan layanan itu sudah ada ya terlampir dalam kontrak gitu. Tanggal mulai pekerjaan tadi kan 45 hari ya. 45 hari, maka disebutkan 45 hari kalender itu mulai tanggal berapa. Bisa saja kontraknya misalnya ditandatangani di 10 Januari, tapi mulai kerjanya baru terhitung di 15 Januari seperti itu. Jadi disebutkan di dalam SPP. Waktu penyelesaian, ini bukan 45 hari ya, tapi disebutkan tanggal berakhirnya kontrak. Jadi kita hitung ya jadwal pelaksanaan selama 45 hari, maka ketika dimulai dari 15 Januari, teman-teman hitung sejak tanggal 15 Januari sampai 45 hari ke depan itu berakhir di tanggal berapa. Nah, itu yang teman-teman tuliskan di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak sulit teman-teman untuk membuat kontrak. Nah, untuk instrumen pengendalian kontrak ya, bisa dibuatkan seperti ini. Jadi kalau tadi masa pelaksanaannya ya atau jadwal pelaksanaannya selama 45 hari kalender, nah ini dibuatkan jadwalnya gitu. Yang mana jadwal ini berasal dari penawaran penyedia gitu. Ya, jadi dari rak penawaran, kemudian ada jadwal penawaran, jadwal pengiriman ya atau jadwal pelaksanaan itu kan menjadi bagian dari dokumen teknis penawaran seperti itu kan. Dokumen teknis penawaran itu spesifikasi teknis yang ditawarkan, juga ada jadwal ya. Nah, dari situ teman-teman. Jadi PPK tidak perlu mengurai berpikir sendiri gitu ya, sudah ada datanya. Nah, kalau tidak ada datanya, nah inilah yang dilakukan sebelum tanda tangan kontrak gitu ya. Belum tanda tangan kontrak diundang dulu si calon penyedia, kemudian dihadirkan pejabat pengadaan. Kemudian PPK tanyakan, kenapa di dalam penawaran itu tidak ada jadwal gitu. Jadi diperjelas sebelum tanda tangan kontrak. Kalau sudah ditandatangani kontraknya ya, maka ini tentu saja sudah ada teman-teman. Nah, tadi ya 45 hari kalender. Jadi kalau 45 hari kalender seharusnya ada 6 minggu ya seperti itu. Jadi ada 6 minggu di sini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ada minggu kelima, dan juga minggu keenam. Nah, di situ diuraikan ya seperti ini, si penyedia mulai memesan minggu keberapa, melakukan pemeriksaan kesehatan minggu keberapa ya, kemudian kambing tersebut dikirim di minggu keberapa gitu, perawatannya di minggu keberapa. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini bisa melengkapi gitu ya, tambahkan minggu kelima dan juga minggu keenam. Nah, kemudian untuk pengendalian monitoring kesehatan hewan, karena di data pada soal itu kan disebutkan ya bahwa kewajiban penyedia itu memberikan pelayanan ya seperti itu, memonitoring kesehatan hewan. Nah, teman-teman buatkan ya jadwalnya juga seperti itu. Nah, jadwalnya ini tentu saja berasal dari penawaran ya. Penawaran teknis itu kita lihat seperti apa jadwal yang ditawarkan oleh si penyedia ini. Nah, itulah yang kita tuangkan ke dalam kontrak teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak sulit ya sebenarnya membuat kontrak ini kalau untuk yang pengadaan langsung gitu. Kalau yang tender seleksi itu kan agak tebal sedikit ya, jadi agak banyak isiannya. Kalau yang SPK ini tidak terlalu sulit. Nah, untuk data SPP ya dan juga pengendalian kontraknya, ini instrumen pengendalian kontrak, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut membahas lampiran berikutnya.
Gimana nih? Apakah clear, aman? Bu, ini sih Ah, makanya kalau untuk waktu penyelesaian mm-mm, kontrak itu apa harus di kalau kalau ini kan yang tugas yang saya coba kerjakan yang Ibu bagikan yang mm-mm, pengadaan jasa catering itu. mm-mm, Kalau di soal dia tanggal mulai pekerjaannya itu dari tanggal 23 sampai 27 Mei. Nah, terus nanti pada saat di SPMK-nya ini waktu penyelesaiannya itu apakah eh, di tanggal akhir 27 Mei itu atau boleh di mm. tanggal 28 Mei-nya, satu hari setelahnya Oke. gitu. Jadi eh, ini kan Itu nanti dia akan terhitung berapa hari kalau di data 5 hari, soal? Lima 5 hari. hari. Mulai Iya, kerjanya disebutkan tanggal di dalam soal. 23. Iya, dari tanggal dua puluh Oke. tiga Heeh. sampai dengan Berarti tanggal kalau mulai tanggal 28. 23, jadi tanggal 23, 24, 25, 26, 27 ya. Berakhir Iya, 27 gitu. berarti harus Mm. di tanggal akhir pekerjaan itu ya, Bu ya. Iya, di Maksudnya tanggal akhir. ya nanti kan dia akan berkaitan dengan pada saat pembayaran pembuatan BAST itu. Berarti BAST-nya harus tanggal 27 itu. Betul, Begitu, betul. Bu. Atau kalau misalkan kita buatnya satu hari sebelumnya apa dibolehkan? Iya, Boleh. sesudahnya, bukan Heeh. sebelum, sesudah. Oh, Jadi kalau misalnya, kalau sesudah itu kan kena denda nanti ya. oh Seperti, begitu. jadi BAST hari terakhir selesai, nah itu dilakukan serah Iya. terima di situ. Kecuali mungkin di berita acara pemeriksaan ya, misalnya nih PPK-nya mungkin lagi keluar kota gitu kan. Nah jadi di berita acara pemeriksaan itu sudah dilakukan hari itu, kemudian dituliskan catatan, ini BAST-nya ini akan dilakukan di tanggal ini, tapi secara administrasi ini sudah lengkap dan lain sebagainya. Nah itu eh, walaupun mungkin di dalam aturan tidak disebutkan seperti itu, tapi tinggal kita menjelaskan ya pada saat audit nanti. Tapi jarang dilakukan. Biasanya kalau PPK-nya keluar kota, pasti dibuat tanggal mundur kan, seperti itu kan? Iya, iya, iya. Iya, Iya, karena kan heeh. biasanya berkaitan dengan Betul, administrasi-administrasi betul, apa ya yang mau dimitigasi supaya kalau misalkan dibuat pas harinya itu kemungkinan untuk administrasinya kan agak susah. Jadi biasa di betul. spare waktu sampai 1-2 hari untuk melengkapi administrasi supaya biasanya PPK itu apa ya menjaga bagaimana Hmm. supaya administrasi itu aman dulu baru kita BAST. Ini administrasi pembayaran ya? Iya, biasanya kan akhirnya kan Oke. pada saat di Mm-mm. pembayaran, tapi di ujung di pembayaran kita harus memastikan bahwa administrasi apapun itu yang harus ada itu harus lengkap dulu kan, Bu. Oke. Biasanya Sebenarnya begitu. kalau pembayaran ini bisa dilakukan setelah BAST ya, seperti itu. Kalau BAST kan Iya. cukup berita acara pemeriksaan saja kan. Itu yang penting ketika di dalam kontrak misalnya harus dilakukan uji mutu gitu atau uji kesehatan hewan seperti tadi. Nah, ini Iya. lampirannya seperti itu selain berita acara pemeriksaan, mungkin ada hasil uji ya seperti itu menjadi lampiran. Nah, nanti setelah BAST baru urusan pembayarannya seperti itu ya. Iya, iya Ah, benar-benar. ya mantap nih. Mbak Puput ini di keuangan? Iya, Bu. Salah satu Iya. pengelola keuangan. Oh, oke, mantap nih. Pantas pemahamannya sudah sangat baik ya. Belum juga sih, Bu, karena kan belum apa ya, belum langsung jadi PPK-nya, jadi cuma dari luar saja membantu. Oh, iya, tinggal di ini apa tinggal di asah lagi skillnya. Tapi Iya, sudah mantap nih. iya, Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Yang lain gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait pengisian SPK tadi, klausul-klausul kontrak, dan juga SPP. Kalau tidak ada, sepertinya sudah clear ya. Kita lanjut lagi ke lampiran berikutnya. Coba kita lihat di soal ya. Tadi lampiran 5 sudah, lampiran 6 sudah, sekarang lampiran 7 BAST. Nah, jangan lupa untuk BAST, teman-teman perlu membuat berita acara pemeriksaan dulu, seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk formulir 7-nya, lampiran 7. Oke. Di sini ya sudah ada eh, form untuk BAST ya seharusnya dibuatkan BAHP dulu ya berita acara hasil pemeriksaan seperti itu karena ini gandengan sepaket gitu ya. Nah, tapi sepertinya di formulir tidak disebutkan dan menurut pandangan saya ini sama kasusnya dengan yang
kemarin ketika kita diminta lampiran berapa ya? Lampiran 3 kalau nggak salah menyusun HPS kemarin ya, menyusun perkiraan harga, itu kan Anda hanya diberikan formulir kertas kerja HPS kan, seperti itu. Tapi perlu ditambahkan dengan HPS karena Anda diminta menyusun HPS di soal tersebut. Itu instruksinya. Sedangkan yang ada pada formulir itu hanya kertas kerja saja. Nah, sama halnya dengan ini teman-teman ya. Walaupun di formulir ini hanya ada BAST, tapi kan dia gandengan dengan berita acara hasil pemeriksaan. Sehingga sebaiknya, kalau menurut saya pribadi ya, ini sebaiknya teman-teman tambahkan formulir berita acara hasil pemeriksaan. Nah, ini bentuknya atau narasinya sebenarnya mirip sih dengan BAST. Tapi di situ dituliskan bahwa ini sudah dilakukan pemeriksaan. Dan di dalam berita acara pemeriksaan itu dituangkan ya item pekerjaannya apa. Misalnya ini pengadaan kambing. Item pekerjaannya ada dua kemarin kan, kambing jantan dan juga kambing betina. Nah, itu yang teman-teman buatkan tabel, masukkan item pekerjaannya, kemudian ditulis keterangan ya, sesuai atau lengkap gitu. Misalnya 30 ekor sesuai atau lengkap gitu, sesuai dengan spesifikasi teknis. Nah, seperti itu teman-teman. Tinggal diisi, kemudian setelah berita acara hasil pemeriksaan baru masuk ke berita acara serah terima. Yang mana di berita acara serah terima ada nomor ya, ada tanggal, kemudian ada PPK yang akan melakukan serah terima atau menerima hasil pekerjaan ini, dan ada si penyedia barang jasa ya yang akan uh, memberikan atau menyerahkan hasil pekerjaan tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada data-data juga yang perlu dicantumkan sini. Kalau saya sih tidak perlu surat undangan pengadaan langsung ya dan berita acara hasil pengadaan langsung gitu karena ini sudah dituangkan dalam SPK seperti itu. Jadi cukup data kontrak saja yang dituangkan di sini. Jadi bisa dituliskan berdasarkan apa SPK, berdasarkan spesifikasi teknis gitu ya. Tapi spektek ini kan sudah menjadi bagian dari SPK ya, jadi cukup SPK saja teman-teman. Nah, ini SPK dan juga SPP ya seperti itu. Nah, kemudian ada pernyataan pihak kedua ya telah menyelesaikan dan menyerahkan kepada pihak pertama. Coba kita lihat tadi. Ini ini pihak pertama, ini pihak kedua penyedia. Oke. Jadi seperti itu sudah dinyatakan selesai 100% ya. Nah, baru ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi seperti itu bentuk BAST-nya dan saya kira tidak sulit ya untuk BAST ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke lampiran terakhir. Lampiran terakhir ini formulir evaluasi kinerja penyedia. Coba kita lihat. Lampiran 8 di sini juga sudah tersedia. Nah, untuk eh, evaluasi kinerja, kalau di apa ya kondisi nyatanya itu kita hanya mengisi di SPSE ya teman-teman. Kita tinggal centang-centang data yang ada di dalam SPSE, jadi tidak sulit seperti itu. Nah, karena di sini masih latihan, kecil ya. Karena ini masih latihan gitu ya. Jadi dibuatkan formulir manualnya seperti itu. Jadi gambarannya untuk penilaian kinerja seperti ini teman-teman. Karena yang akan dinilai yaitu aspeknya adalah WKK-bian ya, waktu, kualitas, kuantitas, biaya ya, dan juga bentar ya teman-teman. Nah, biaya eh, dan juga waktu ya, dan juga layanan untuk bobotnya seperti ini teman-teman. 30, 20, 30, 20. Nah, teman-teman nilai bagaimana hasil pekerjaan tersebut ya, bagaimana kinerja dari si penyedia tersebut secara kualitas dan kuantitas. Nah, kemarin di data pada soal itu ada disebutkan bahwa ada dua kambing yang sakit ya, seperti itu. Nah, berarti kalau sakit itu penilaiannya tidak bisa sangat baik ya, itu karena terjadi keterlambatan di sini. Jadi untuk kualitas, kuantitas ya, untuk kuantitas, aspek kuantitas dan juga aspek waktu itu tidak bisa kita berikan sangat baik teman-teman karena terjadi keterlambatan di situ. Jadi di sini teman-teman sebagai PPK bisa menilai bagaimana apakah mau diberikan baik ya atau diberikan cukup baik seperti itu. Kalau saya karena terjadi keterlambatan ya mungkin bisa diberikan cukup baik ya. Tapi karena cukup baik itu yang paling rendah seingat saya ya, jadi bisalah teman-teman kasih yang baik ini seperti itu. Terlambat mengganti. Nah,
Kemudian untuk layanan, ya, layanan ini tingkat komunikasi dan lain sebagainya, gitu. Layanan ini bagaimana dia memberikan perawatan kemarin ya, dalam soal ini perawatan. Berarti diberikan baik, gitu. Karena ditemukan di hari ke-9 itu makanan dari kambing tersebut habis ya, seperti itu. Dan baru diganti hari ke-10. Kalau saya sih PPK-nya saya kasih cukup saja sih ya, bukan baik. Gitu. Tapi kembali lagi ke PPK masing-masing. Nah, dari hasil penilaian nanti akan keluar skornya ya seperti ini. Kalau di aplikasi SPC itu otomatis keluar sendiri, teman-teman cukup centang saja, centang di sangat baik, baik atau cukup nanti akan keluar sendiri nih skornya. Tapi di sini kita diminta menghitung ya seperti itu karena masih manual. Nah, ini indikator penilaiannya. Oh, ada 4 ya, bukan 3. Tuh, ada yang buruk. Ini kalau kinerjanya 0 seperti itu teman-teman. Nah, dan jangan lupa ditandatangani oleh PPK. Kalau di dalam aplikasi tidak perlu tanda tangan PPK ya, tinggal centang-centang saja. Jadi kurang lebih seperti itu, tidak sulit sebenarnya untuk mengisi data-data kontrak ini, karena ini masih kontrak sederhana ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini kita sangat singkat kelas kita malam ini. Gimana? Clear, Bu. Clear ya? Amannya tidak sulit ya? Insya Allah. Nah, kalau tidak sulit, jangan lupa teman-teman ditunggu buku kerjanya ya. Paling lambat besok nih di store untuk buku kerjanya. Oke, kalau sudah clear, saya kira cukup ya untuk malam ini. Dan karena masih ada waktu, saya persilakan teman-teman untuk mengisi buku kerja yang belum selesai Anda kerjakan. Dan jangan lupa teman-teman untuk buku kerjanya, em, jangan hanya yang kontrak ya, kalau bisa dengan yang swakelola. Supaya besok ketika kita lakukan pembahasan untuk buku kerja swakelola, buku kerja yang teman-teman susun itu yang akan kita evaluasi bersama ya, supaya teman-teman makin mantap lah dalam melakukan penyusunan dokumen-dokumen PPK ya, dan juga ketika teman-teman sudah melakukan penyusunan dokumen PPK ini, artinya indikator pembelajaran kita terpenuhi. Teman-teman dinyatakan bahwa Anda berarti sudah mampu gitu ya, sudah mampu melakukan tugas-tugas PPK tipe C ini. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat. Dan sampai ketemu besok malam untuk pembahasan buku kerja swakelola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Salam, terima kasih Ibu.